Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat ya. Yang terhormat Bu Heni Kristiana Rahmawati selaku dosen mata kuliah praktek bimbingan konseling karir, dan teman-teman yang saya banggakan yaitu teman-teman BKPIA angkatan 2017. Ya, di sini saya tidak hanya sendirian, tetapi ada teman-teman saya yang mengikuti saya, dan saya akan memperkenalkan diri untuk melakukan sebuah proses bimbingan konseling karir. Ya, nama saya Ilham Wijipradana dari BKPIA, dan ada teman saya yaitu yang bernama Mas Aufa Faizuddin dan Mas Dian Abdurrahman dan Mas Ali Sofyan Aji. Oke teman-teman, tadi kan sudah perkenalan dengan saya dan teman-teman saya. Jadi nanti saya dan teman-teman saya akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan karir, yaitu lebih tepatnya pemilihan jurusan untuk siswa kelas 3 SMP. Oke teman-teman, jadi nanti ketentuannya yaitu teman-teman BKPIA, yaitu saya ibaratkan menjadi siswa SMP kelas 3 SMP, dan nanti kami akan mencoba untuk menjelaskan pemilihan kejurusan itu bagaimana dan lebih baiknya itu seperti apa. Tadi kan teman-teman sudah saya beritahu ketentuannya, yaitu nanti teman-teman saya ibaratkan menjadi siswa kelas 3 SMP untuk mengetahui pemilihan kejurusan. Nah, jadi pemilihan jurusan yaitu suatu keadaan siswa untuk memilih ke jenjang yang lebih tinggi. Contohnya ya, tadi kan teman-teman saya ibaratkan ke kelas 3 SMP, dan nanti kan pastinya akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misal melanjutkan ke SMA, MA ataupun SMK atau sekolah kejuruan. Nah, di dalam sekolah SMA dan MA itu terdapat beberapa jurusan, antara lain yaitu bahasa Indonesia, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Untuk sekolah SMK yaitu mengenai teknik mesin, TKJ, dan lain-lain. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mempunyai permainan yaitu tangkap kucing. Nah, permainan ini berguna untuk mencairkan suasana di kelas, tertawa bersama, bersenang-senang bersama. Oke teman-teman, contohnya permainannya itu seperti ini. Gini loh. Nah, tangan temannya, jari telunjuk itu berada di telapak tangan temannya. Jadi itu begini. Nanti dilakukan bersama-sama di kelas. Oke. Nanti ketika saya bercerita mengenai kata-kata kucing ataupun teman-teman mendengar sebuah hewan yang bernama kucing, nanti teman-teman diharuskan untuk menangkap jari telunjuk saya. Nanti seperti ini. Nah, oke. Contoh cerita ya untuk permainan tangkap kucing. Dan nanti saya akan bercerita dan teman saya ini akan menangkap jari telunjuk saya. Pada suatu saat nenek saya itu memasak ikan lele. Selanjutnya ikan lele tersebut dimakan nenek saya, dan ketika pukul 1 siang ikan lele tersebut malahan dimakan oleh kucing. Oke teman-teman, jadi permainannya itu seperti itu ya. Tadi saya sudah mencontohkan sebuah permainan tangkap kucing, dan nanti
saya harapkan suasana kelas itu menjadi suasana yang damai dan tentram, dan nanti permainannya itu saya akan melakukan di kelas berputar. Saya harapkan nanti permainannya itu teman-teman membentuk sebuah lingkaran besar, dan di tengah-tengah itu terdapat saya yang akan membimbing sebuah permainan tangkap kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Abdul Rahman. Saya mahasiswa dari IAIN Kudus, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pemilihan kejuruan. Pemilihan kejuruan yaitu sering terjadi ketika kita atau peserta didik sudah mencapai kelas 3 atau sudah lulus. Jadi sebelum lulus sekolah pasti peserta didik sudah mencari informasi yang berkaitan di mana peserta didik akan bersekolah di situ atau cocok untuk memasuki sekolah itu. Pemilihan kejuruan sangatlah penting untuk bekal kita nanti bersekolah. Maka dari itu, ketika setelah lulus dari SMP harus mempertimbangkan kemana kita harus bersekolah. Salah satunya pemilihan kejuruan yaitu pertimbangkan passionmu. Passion itu seperti minat. Jadi passion atau minat itu adalah seperti bahan bakar yang menjagamu tetap bersemangat dan menikmati dalam menjalani kegiatanmu di sekolah. Faktor lain yaitu sebelum memutuskan akan mendaftar antara SMK atau SMA peserta didik perlu mencari tahu informasi tentang jurusan yang akan dituju, seperti apa jurusan itu sebenarnya, pelajaran apa yang akan didapat, dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aufa Faizuddin. Saya dari mahasiswa kampus IAIN Kudus. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan kejuruannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Mas Dian yang berkaitan dengan jurusan. Jadi teman-teman, informasi kejurusan itu penting ya, karena nantinya akan membantu teman-teman dalam menyusun rencana pendidikan selanjutnya. Setelah itu, dalam mempertimbangkan prospek teman-teman untuk selanjutnya itu mengambil jurusan apa di SMA maupun SMK. Bukan hanya untuk memperluas kesempatan bekerja, tapi bagaimana skill kamu nanti berguna untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang kamu alami. Setidaknya dari jurusan yang ada di SMA maupun SMK, kamu dapat belajar untuk memperdalam skillmu dan juga mengembangkan kemampuan yang kamu miliki. Kayak masker, Pak. Jika teman-teman memilih jurusan SMK itu tidak boleh sembarangan ya. Jadi teman itu harus mempertimbangkan dulu potensi lingkungan yang ada di sekitar tempat teman-teman. Sebagai contoh itu, jika teman tinggal di daerah perkotaan itu harus tidak boleh mengambil jurusan yang tidak
berkaitan dengan yang ada di kota. Misalnya teman-teman mengambil jurusan pertanian, itu kan nggak nyambungnya antara kota dan pertanian, itu sangat berbeda. Jadi itu lebih baik teman-teman tidak mengambil jurusan pertanian, kecuali teman-teman itu tinggal di desa, mungkin bisa mengambil jurusan pertanian karena kan cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Muhammad Ali Sofyan Aji akan memberikan tips kepada adik-adik semua dalam memilih sekolahan atau memilih jenjang pendidikan yang ingin adik-adik tempuh. Yang pertama, pilihlah sekolah yang diminati. Maksudnya, dari sekian banyak sekolah yang ada di lingkungan adik-adik semua, pilihlah salah satu yang adik ingin masuk di dalam sekolahan tersebut. Yang kedua adalah sesuaikan dengan cita-cita. Apakah sekolahan tersebut bisa mewujudkan cita-cita yang ingin adik minati. Contohnya, jika cita-cita adik semua ingin menjadi programmer, jadi jangan pilih sekolahan yang di aliyah atau di SMA. Pilihlah yang di SMK yang memang jurusannya tentang program atau IT. Yang ketiga adalah banyak mencari informasi. Jadi carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang sekolahan yang ingin adik masuki atau yang ingin adik mendaftar di dalam sekolahan tersebut. Selanjutnya, cari tahu jurusan yang paling diminati. Jadi adik-adik sendiri yang harus mencari tahu apa yang memang adik-adik minati untuk jenjang selanjutnya, apakah di SMK ataukah ingin di SMA atau di aliyah saja. Yang selanjutnya, carilah informasi tentang prospek. Jadi adik-adik semua, jika ingin memilih sekolahan atau memilih jenjang pendidikan selanjutnya, cari prospek yang baik. Jangan hanya masuk terus lulus, masuk terus lulus, tidak. Cari prospek. Jika saya masuk di aliyah, saya bisa apa? Jika di SMA bisa apa? Jika masuk di SMK bisa apa? Jadi prospek yang terbaik yang bisa adik peroleh. Yang selanjutnya, carilah informasi tentang lingkungan sekolah. Bagaimana lingkungan sekolah tersebut? Bagaimana pendidikan yang ada di sekolahan tersebut? Program manajemennya. Bisa adik cari informasi melalui kakak kelas adik yang sudah masuk dalam sekolahan tersebut, atau bisa browsing. Kadang sekarang banyak sekolahan yang memberikan informasi tentang sekolahannya lewat internet. Bisa gadget adik bisa menjadi sumber informasi untuk adik-adik semua mendapatkan informasi tentang lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah pertimbangan jurusan. Pertimbangkan jurusan adik-adik ingin masuki. Karena apa? Pilihan jurusan itu karena berhubungan dengan prospek yang akan dihasilkan nantinya. Yang selanjutnya, pilihlah jurusan sesuai kata hati. Jadi jangan paksaan, karena ayah saya ingin sekolah saya di sini, ibu saya kepengen di sini, jangan. Tapi sesuaikan dengan kata hati adik. Adik ingin sekolah di jurusan apa, ingin sekolah di mana, itu tergantung adik, karena kalian yang bersekolah, kalian yang melakukan, kalian yang mendapatkan hasilnya. Terima kasih.